Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Solo Tomax. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Ini udah datang nih kiriman dari rumah modifikasi. Apa barangnya? Check it out ya. Nah, ini dia teman-teman, lampu HID dari Osram yang HID Kit Senap. Ini up to 160% sinarnya. Terus ini garansi 1 tahun. Ini yang 6000 Kelvin ya, dan H7 kakinya, 12 volt 35 watt. Saya pilih 35 watt, bukan yang 55. Terus di box belakangnya Germany ya, tapi dibuat di Cina. Oke, kita lihat dalamnya. Nah, dapat stiker ya dari rumah modifikasi. Kalau kita beli pasti dapat hadiah stiker ini. Terus kita lihat di sini ada kartu garansinya. Nah, ini kartu garansinya sesuai ya, H7. Terus ada PT-nya, ini PT penjualnya. Ini ada manual booknya untuk rangkaian lampu HID, soket H4 maupun lainnya. Ini ada bahasa Indonesia juga loh ya. Berarti emang untuk Indonesia nih. Nah, ini lampunya guys, sama rangkaian kabelnya. Nah, ini masuk ke balasnya nih. Terus yang ini masuk ke power. Soket H7 ya, karena Avanza-nya saya udah diganti sama yang headlamp Eagle Eyes dari Taiwan. Ini tulisannya apa nih? Xenon HID 6000K 35 watt. Coba kita lihat bulbnya seperti apa, bolamnya seperti apa kalau HID ini. Dan jangan sampai kena tangan ya guys, soalnya kalau kena tangan nanti ada fingerprintnya di situ, finger spotting. Nah, kalau udah kena panas dia nanti akan jadi kotor. Nah, ini dia bolamnya. Di dalamnya ada gas xenonnya. Kalau yang HID gini ada kayak batang hitam kecil juga ke atas. Kita lihat dalamnya. Nah, ini adalah balasnya. Jadi kalau setiap lampu HID pasti ada balasnya. Balasnya itu bisa yang 35 watt, bisa yang 55 watt. Nah, kalau saya pilihnya yang 35 watt nih. Warning, do not open for off-road use only. Oke. Ini canvas. Canvas tuh kayak apa ya? Kayak ini drivernya. Kalau ini balasnya 35 watt. Sudah cukup terang kok kalau 35 watt itu. Jadi insya Allah aman. Nah, ini perkabelannya jadi kotakannya gini nih. Ada canvasnya sama ini kayak apa namanya nih? Lighter ya, lighter atau ikhter namanya. Jadi kayak apa, driver gitu. Nah, ini buat teman-teman yang beli lampu HID karena mahal nih guys, jadi pastikan aja ada warranty cardnya atau garansinya. Terus dia juga tertulis sesuai gini nih. Bagusnya kalau ada stempelnya gini nggak apa-apa, walaupun kita juga nggak tahu nih tanda tangannya siapa, tapi paling nggak kalau kita mau menggaransikan atau mengklaim aman lah ya. Terus ini ada petunjuk rangkaian pemasangan lampunya nih guys. Nah, ini ada yang H4 sama yang nih H1, H7, H11, HP3, HP4, dan itu ya, semua itu ya. Nah, kalau di yang saya beli nih H7, karena lampu Avanza S saya sudah diganti sama yang Eagle Eye.
yang soketnya H7. Nah kalau H7 ini gini, jadi ini kalau lampu plug and play ya, jadi tinggal dicolok aja ke kayak ke balasnya, ke drivernya, terus langsung ke powernya. Kalau H7 cuman plus sama minus aja, yang sebelah kiri juga gitu sama, dari driver ke balas ke CAN bus atau adapter. Jadi dia plug and play aja, tinggal nanti ditata perkabelannya di dalam ruang mesin biar aman. Ini lebih gampang kalau yang sebelah kanan ini. Nah kalau yang H4 ini memang agak sedikit berbeda. Seperti yang di rangkaian ini misalkan ada kabel melintang nih. Jadi kalau yang H4 tuh ada kabel melintang di antara lampu kanan sama kiri. Nah anggaplah ini lampu yang jauh dari aki lah, kalau ini yang dekat dari aki. Nah jadi plug and play juga pas dibalasnya, cuman pada saat di kabel terakhirnya ini dia harus ngambil positif aki teman-teman. Jadi kabel melintangnya itu yang jauh dari aki pun dia akan ngambil dari aki, makanya ada kabel melintang. Kalau ininya tetap plug and play ya, sama kayak 7 punyanya saya, cuman begitu di akhirnya, nah ini ada nyambung ke masa atau negatif, terus plusnya nyambung ke aki, dia jadi satu sama lampu yang sebelahnya atau yang deket aki gitu. Jadi mungkin yang H4 nggak apa-apa, tapi ada kabel melintang itulah. Gampang sih itu sebenarnya, tinggal ditata aja biar lebih rapi di ruang mesinnya. Jadi kalau yang H4 itu ada drivernya atau apa ya namanya ya, controller. Nah ini nih tulisannya controller, ada controllernya. Oke, mungkin ini aja ya, kita lanjut ke pemasangan. Nah ini lagi-lagi karena berhubungan dengan kelistrikan, saya harus ke bengkel. Ini ke bengkel Atria yang waktu dulu masang seal plate tuh, kita pasang HID nya di sini. Nanti dibuka apa namanya, tutup headlampnya tuh yang belakang, terus nanti sih katanya dilubangin. Nah ini nih, mesinnya masih kinclong ya teman. Yang kita bersihin kemarin pakai breeler itu ternyata masih kinclong, mungkin sekitar hampir sebulan lah, masih bagus. Nah ini HID nya ada karetnya juga. Nah yang dilubangin tutup headlamp yang belakang itu nanti dipakein karetnya ini, jadi air nggak masuk guys. Ini ada garansinya nih 17 bulan 6 2020. Nah ini di bor yang tutup headlamp belakangnya saya, yang Eagle Eyes yang dari Taiwan. Dibolonginnya pakai ini nih, apa, bor yang buat hampir sama kayak yang buat parkir itu loh. Hasilnya gini nih, pas di tengah gini berlubang. Nah nanti karet yang tadi itu akan dipasang di tengah-tengahnya sini. Sebenarnya pemasangannya benar-benar plug and play, karena ini H7 ke H7 juga, tinggal disambung-sambungin aja klipnya itu. Ini sebelah depan supir, karena tempatnya kecil jadi kita agak geser akinya dulu nih. Kalau sebelah kiri, depan penumpang kiri ini cuman ada ininya aja, jadi agak luas. Ini tinggal dirapiin aja. Nah perapiannya harus bener-bener bagus ya teman-teman, karena balasnya tuh panas, jadi jangan sampai nempel ke tempat yang bisa rusak karena panas. Itu di dalam situ, deket bodi yang sebelah pinggir lah, di bodi, tampilan di bodi. Oke, gimana tampilannya kalau pas waktu malam? Cek it out ya guys.
Nah ini udah malam hari, kita coba pada saat mesin mati ya. Jadi kalau mesin mati ini ada voltmeternya di sini. Voltasenya saya itu 12,8 volt. Gimana kalau lampunya dihidupin? Oke, kita hidupin lampu kota. Nah, terus ada yang kecelap hijau gitu, dia itu lampu HID-nya hidup. Ini berkurang ya, jadi 12,4 12,3, jadi berkurang sekitar 0,5 volt. Tapi tetap nggak apa-apa guys, yang penting nggak di bawah 11 aja. Nah ini udah mulai hidup, ditunggu beberapa detik lah, dia udah mulai jadi putih gini nih. Cut off nya kelihatan ya, jadi ini ada yang sebelah kanan pendek, terus kirinya naik dikit gitu. Tapi emang dikit sih ini naiknya, beda sama yang lampu halogen biasa. Cut off nya kelihatan banget. Coba kalau kita dihidupin mesinnya ya, ini udah keadaan hidup mesinnya, voltasenya di 14,3. Nah kalau pas lampunya dihidupin sambil jalan, cekidot ya. Nah ini udah hidup, jadi kalau ada kecelapnya hijau itu memang dia modelnya gitu. Terus pertama nih hijau guys, jadi kalau 6000K itu 6000K ini dia memang dia kayak hijau dulu. Nah ini voltnya jadi 14,2, mungkin hampir-hampir sama ya, cuma berkurang 0,1 aja. Nah lampunya jadi dari hijau terus ke biruan, terus baru nanti baru putih pekat gitu. Kita tunggu sepanjang jalan nih, nanti di ujung sana harusnya udah jadi putih ya. Ini udah mulai putih. Ini kalau teman-teman ngelihat kanan kirinya ini, cut off nya terlihat dengan baik ya. Voltasenya masih stabil di 14 sekian, 14, sekian. Dari yang tadi 14,3 ya. Nah ini kayaknya udah putih deh. Ini saya bawa di jalan raya, lumayan terlihat juga bagus putih. Coba kita nyoba nanti di jalan sawah ya, apa yang benar-benar gelap gitu. Nah ini dia, ini kanan kirinya udah sawah guys, kelihatan putih bagus. Terus saya dim ya, tuh kalau lampu motor kelihatan orange banget tuh. Coba saya dim. Nah itu saya dim pakai lampu H1 nya Osram Kulu. Cuman kalau di HID nya ini ada warna hitamnya ini loh, ada black spotnya itu. Mungkin karena ininya ya, apa namanya, bowlnya ya, bowl dari proyektornya. Udah sampai rumah lagi. Kalau teman-teman ngelihat ini cut off nya bagus, tidak terlalu tinggi juga, jadi kalau orang berdiri masih aman, nggak silau. Tapi kalau orang jongkok duduk pasti kesilauan. Coba kita lihat di luarnya ya, sepekat apa, seputih apa. Ini kaca film saya yang depan soalnya 40% kelarga. Nah ini nih putihnya seperti ini, depannya gitu. Terus coba kalau kita lihat lampunya, headlampnya, nah ini dia. Dan kalau tadi sih saya lihat di proyektor juga warnanya putih, nggak ada kuning-kuning atau orange, itu nggak ada. Ini nih, ini dia benar-benar putih. Nah mungkin itu guys reviewnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih sudah menonton.